menggali nilai-nilai adat di Indonesia, ya, termasuk hukum adat Lampung. Narasi komunikasi talenta visual NKPP Warta Nusantara, update media sosial terpercaya, sajikan info terkini. Rakerda Lembaga Adat Majelis Punyimbang Adat Lampung MPEL dihadiri pengurus provinsi dan MPL Kabupaten atau Kota Selampung dibuka Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Bobi Irawan, yang mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jaosal, pada Rabu 30 Juli 2025. Hadir juga pada acara tersebut Komandan Koram 043 Garuda Hitam, Brigadir Jenderal TNI Rika Hidayatullah, serta sejumlah perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung. Kami pun nabi-nabi, kami pun harimbuwa. Sikam sana luni, kiri mahapun namun salah kata. Yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Punyimbang Adat Lampung, Bapak Haji Riko Widoza, Bapak Sultan Ratu Kacamada. Yang saya hormati Bapak Dr. Ibu Edi Adok Sultan Raja Lampung, salah satu Dewan Pembina Majelis Punyimbang Adat Lampung. Yang saya hormati Ibu Farida Ariani, salah satu Dewan Pakar. Saya sebagai Ketua Panitia mohon maaf Bapak, Ibu, Ayahanda, Sultan Pangeran, bila mana ada penyambutan dalam acara dari pagi sampai dengan sore hari ini, sore nanti, bila mana ada kesalahan, saya selaku Ketua Panitia, saudara semua yang Pak mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Ya. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengar sambutan dari Ketua Umum Majelis Punyimbang Adat Provinsi Lampung, beliau Sultan Ratu Kacamada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin pun. Terima kasih. Jadi kita menyampaikan laporan sekretaris Kempal. Bobi ya, kalau buat saya lumayan lah. Mau agak takut tapi benar mau. Baik, yang saya hormati mewakili Gubernur Lampung Pak Bobi, Kadis Pariwisata beserta 9 Pak PD Provinsi yang hadir, Dinas Pendidikan, Kesbang, Pol. Yang saya hormati anggota Forkopimda di hadir kehormatan Pak Komandan Koram Lampung, Brigadir Jenderal TNI Rika Hidayatullah. Terima kasih sudah hadir, Pak. Mungkin Kapolda Lampung, Ibu, termasuk terakhir para sesepuh, para tokoh adat Lampung, di Kedrin, Dewan Pembina Kepal, Pak Mawani Haji Rahmat, Dewan Pakar Kepal, Bu Farida Ariani, terima kasih sudah hadir, para Dewan Pakar, juga ini kawan saya, Kepala Stasiun TVRI Lampung, Pak Isan, terima kasih, Bu Kejani, wakil RRI, dan yang saya hormati, saya banggakan para tokoh adat, wabil khusus para pengurus Majelis Punyimbang Adat Lampung, jajaran sekretaris, bendahara, ketua bidang, dan tamu undangan dari Lampung saya hadir, dan para Empal Kabupaten Kota yang insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Pada hari ini satu kehormatan kita laksanakan
acara pertama pasca pelantikan pengurus Majelis Penyumbang Adat Lampung. Ini adalah momentum awal bagaimana kita melaksanakan program. Tadi sudah disampaikan oleh sekretaris, di era sekarang kita pun juga harus menyesuaikan. Yang pertama, jangan terkesan Majelis Penyumbang Adat Lampung itu isinya orang-orang yang sudah usia. Ya. Jadi adat ini dianggap barang lama. Tetapi sebaliknya kita akan merubah pola pikir orang, apalagi sekarang kita tahu semakin maju, peradaban juga semakin modern, kita pun juga harus menyesuaikan. Makanya saya kira hari ini kita melaksanakan rakerda, menggunakan pertama kali melaksanakan rakerda Empal di tempat ya yang bisa membuat pikiran jernih lah. Di tempat yang ketinggian ini sambil melihat laut dan ketinggian. Jadi kalau bicara ini dibuka dulu. Ini merupakan forum yang sangat penting untuk memperkuat sinergi, menyusun langkah strategis, dan menyatukan semangat kebudayaan dalam membangun daerah yang kita cintai bersama ini. Hadirin yang saya hormati, kita semua memahami bahwa adat istiadat adalah identitas sekaligus perekat sosial masyarakat. Dalam adat Lampung, kita mengenal filosofi hidup yang luhur seperti hidup sendiri, juru adet memunyi mah tengah nyampur, dan sakai sambayan yang merupakan warisan nilai kearifan lokal yang harus terus kita jaga, kembangkan, dan wariskan kepada generasi mendatang. Izin Pak Ketua, kami di Dinas Pariwisata terus berupaya menyajikan, menyiapkan, memfasilitasi ruang bagi tampilnya budaya Lampung. Contohnya kemarin di Festival Krakatau kita coba memberikan ruang kepada kabupaten kota dan seluruh kelompok komunitas masyarakat untuk menampilkan budaya. Kemarin yang kita angkat itu sudah 3 tahun berturut-turut Pak Ketua, itu adalah penutup wajah. Kenapa? Karena kita punya adat yang begitu kuat, mengakar di masyarakat berabad-abad lalu. Termasuk contohnya di Sepura, Lampung Barat, kemudian juga Kuping di Lampung Selatan, dan Nyubuk sebagai adat istiadat di sebagian. Inilah Zainuddin Hasan, Dr. Zainuddin Hasan SHMH, Sultan Ratu yang Raja yang Tuan dari Sungai Buramaya. Beliau. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Bandar Lampung dalam Rakerda Empal, dan kebetulan pada hari ini kita bertemu dengan salah satu tokoh muda Lampung. Untuk kita mengetahui, kita langsung kepada beliau. Jadi buku itu adalah buku referensi. Kebetulan saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, mengampu mata kuliah hukum adat. Dan buku tersebut adalah buku referensi mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum, untuk mempelajari tentang hukum adat. Nah, di dalamnya itu saya buat umum, jadi hukum adat di Indonesia, mulai tentang perkawinan adat, tentang hukum waris adat, tentang hukum tanah adat, tentang kekerabatan adat. Nah, yang di dalamnya saya rangkum menggali nilai-nilai adat di Indonesia, ya, termasuk hukum adat Lampung di dalamnya. Saya tuliskan di dalam buku referensi hukum adat tersebut. Sebagai pengurus Majelis Penyumbang Adat Provinsi Lampung, Provinsi Lampung memberikan apresiasi. Saya luar biasa terhadap beliau Dr. Zainuddin Hasan SHMH, Sultan Raja yang Tua, telah menunjukkan buku panduan adat. Walaupun dia lagi muda, Walaupun dia masih muda, tapi pemikiran akan di luar. semoga dia bisa terbang tinggi dan lebih tinggi lagi. Amin. Saya Ya. saya
orang pertama di Indonesia menjadi ketua legitimasi hukum adat Indonesia. Nilainya 90. Sudah ini pun kita modernisasi juga hal-hal yang menarik. Tokoh-tokoh adat ini kan memiliki peran di masyarakat, ya, di komunitas. Jadi dengan dukungan dari tokoh-tokoh adat yang tergabung dalam MPAL, saya rasa jaminan keamanan untuk wisatawan yang datang itu juga pasti lebih terjamin, ya. Nah, itu harapan kita bahwa kolaborasi dan sinergi dengan MPAL ini menjadi kekuatan kita untuk membangun pariwisata Lampung.